Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Masaya Tiawati, dengan NIM 51422120091, dari Prodi Manajemen Magister Manajemen Widyatama, yang akan mempresentasikan dari analisis risiko dari salah satu perusahaan BUMN di Indonesia, yaitu perusahaan telekomunikasi Indonesia atau yang bisa disebut dengan PT Telkom. Poin pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua yaitu ada fenomena dan problematika dari risiko-risiko yang terjadi di PT Telkom, yang ketiga ada risk konsep atau konsep risiko, yang keempat yaitu ada financial ratio analysis atau analisis rasio keuangan yang nantinya akan dihitung dari laporan keuangan PT Telkom, yang kelima juga ada risk management risk corporate governance atau kelola perusahaannya, lalu juga ada risk atau manajemen risiko yang berdasarkan standar dari ISO 31000, lalu juga ada type of risk atau jenis risiko dan pengorganisasian risiko di PT Telkom, yang kelima ada standar risk culture atau budaya risiko di PT Telkom, dan yang terakhir risk control atau pengendalian yang dilakukan oleh PT Telkom untuk menghadapi atau mengendalikan risiko-risiko yang ada. PT Telkom merupakan salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang bergerak di jasa layanan komunikasi yang mempunyai pasar terbesar di Indonesia dan berdiri sejak tahun 1882. Saat ini Telkom sudah go public atau sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki saham di mana kepemilikan sahamnya itu 52% dikuasai oleh pemerintah dan 48% oleh publik. Nah, visi dari Telkom ini yaitu untuk menjadi digital telkom pilihan untuk memajukan masyarakat Indonesia. Fenomena dan juga problematika yang terjadi di perusahaan Telkom, di mana tentunya Telkom mengalami beberapa risiko seperti risiko operasional, risiko kepuasan pelanggan, dan juga risiko bencana dan risiko lainnya. Di mana Telkom ini pada tahun 2022 sempat mengalami terjadinya kebocoran data, yaitu data pelanggan layanan IndiHome yang sempat bergejolak di masyarakat. Juga Telkom ini pada akhir tahun 2022 mengalami kerugian yang tercatat di Goto yaitu sebesar 6,74 triliun. Dan juga salah satu permasalahan dari Telkom yaitu sempat terjadinya bermasalahnya jaringan telekomunikasi yang dimana kabel Telkom ini terputus di beberapa wilayah seperti Kepulauan Riau, lalu juga ada Merauke, Laut Karimun, dan lainnya. PT Telkom juga mengalami kerugian atau penurunan laba pada tahun 2022 yang bisa dilihat dari analisis laporan keuangannya. Apa itu resiko? Konsep resiko yang saya ambil yaitu dari Sherlywati tahun 2016, yang dimana Sherlywati mengatakan bahwa resiko bisa diartikan sebagai probabilitas kerugian dari suatu kejadian, yang dimana sedangkan ketidakpastian ini dinyatakan sebagai gangguan eksogen. Nah, konsep resiko dari Telkom menerapkan manajemen resiko untuk menjamin terwujudnya value creation atau juga protection bagi stakeholder atau pemangku kepentingan, di mana Telkom termasuk di dalamnya adalah untuk melindungi aset dan juga kegiatan usaha, karena Telkom mengalami beberapa risiko internal juga eksternal seperti risiko bencana dan juga risiko operasional. Selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan yang sudah diolah dan juga dihitung dan ditampilkan pada data di atas, di mana rasio likuiditas yaitu mengalami penurunan pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021. Dan juga rasio solvabilitas mengalami penurunan berturut-turut dari 2021 sampai tahun 2022. Lalu juga ada rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas ini beberapa yang dihitung ada yang mengalami peningkatan dan juga ada yang mengalami penurunan pada tahun 2022. Lalu juga ada rasio rentabilitas, di mana beberapa juga mengalami penurunan dan juga beberapa mengalami peningkatan. Semua data ini akan disajikan dan juga diringkas menjadi data selanjutnya yang bisa dilihat di mana rasio likuiditas pada tahun 2020 yaitu bernilai 0,38, 2021 0,57, dan 2022 mengalami penurunan kembali yaitu 0,49. Rasio likuiditas mengalami penurunan pada tahun 2022. Lalu rasio solvabilitas yaitu 0,67 pada tahun 2020, 2021 0,6, dan juga mengalami penurunan 0,56 yang artinya mengalami penurunan berturut-turut dari tahun 2020 sampai 2022.
Lalu juga ada rasio rentabilitas di mana pada tahun 2020 bernilai 0,34, 2021 mengalami peningkatan 0,35 dan penurunan kembali pada tahun 2022 yaitu 0,33. Lalu rasio aktivitas juga mengalami penurunan di mana 2020 yaitu bernilai 17,16, 2021 17,03 dan 2022 15,31, yang dimana juga mengalami penurunan berturut-turut pada rasio aktivitas atau perputaran utang, juga perputaran persediaannya mengalami penurunan, yang dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 mengalami penurunan pada nilai likuiditas dan juga solvabilitas serta likuiditas dan juga rasio aktivitas. Untuk selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan yang berbasis pada manajemen risiko, di mana alurnya pada PT Telkom ini mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2011 tentang penerapan manajemen risiko, yang kemudian membentuk unit risk management dan juga legal dari compliance di tahun 2006 di bawah IFP yaitu CRM. Lalu juga di tahun 2021 ini untuk menguatkan sisi manajemen risiko melakukan perubahan nomenklatur pada direktur keuangan dan juga ada beberapa departemen seperti departemen manajemen risiko di PT Telkom. Yang selanjutnya yaitu juga PT Telkom menjalankan pelatihan dan sertifikasi profesional manajemen sadar risiko dan pengembangan sistem dari pengelolaan risiko. Tata kelola perusahaan sudah berbasis manajemen risiko yang mengacu pada peraturan dan mengubah beberapa nomenklatur atau pada sisi perubahan direktur keuangan dan juga beberapa departemen untuk mengacu pada berbasis manajemen risiko. Selanjutnya yaitu standar manajemen risiko berbasis dari standar yaitu risiko ISO 31000, di mana ISO 31000 merupakan panduan penerapan risiko yang terdiri dari 3 elemen, yaitu ada prinsip, kerangka kerja, dan juga proses. ISO 31000 tahun 2018 yaitu menjadi standar dan juga komitmen yang berlaku bagi setiap organisasi maupun perusahaan tanpa terkecuali apapun jenis industri yang didirikan, ukurannya baik mikro maupun makro, hingga segala jenis risiko yang harus dihadapi. Risiko perusahaan Telkom ini sudah mengacu kepada standarisasi ISO 31000 tahun 2018 tentang risk management, di mana kebijakan manajemen risiko di Telkom yaitu terdapat dalam Peraturan Direksi Nomor VD 61401/R01/HK 200/COV DOO 300000 tahun 2021 tanggal 30 April tahun 2021 mengacu pada ISO 31000, yang dimana kebijakan tersebut akan diperjelas dalam suatu peraturan direktur yang akan mengatur tentang pedoman implementasi manajemen risiko perusahaan dalam waktu yang lebih dekat. Untuk selanjutnya itu kultur standar risiko, di mana budaya risiko ini merupakan perilaku semua personil yang berinteraksi dan persepsi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko, di mana PT Telkom menerapkan budaya risiko dengan komitmen menerapkan kultur pengelolaan sebagai budaya perusahaan dan pemimpin dengan sosok model The Way dalam kepemimpinan pengelolaan risikonya. Lalu juga di budaya risiko, PT Telkom menerapkan risk culture campaign atau sadar risiko yang di lingkungan Telkom untuk diikuti oleh seluruh karyawan agar dapat menerapkan budaya risiko tersebut. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dan perorganisasian risiko di PT Telkom yang harus dihadapi, yaitu ada risiko SDM dan kepemimpinan, salah satu yaitu risiko komunikasi yang tidak baik dan juga penurunan pendapatan. Lalu juga ada risiko keuangan investasi, yaitu risiko suku bunga, salah satunya juga ada risiko reputasi, di mana risiko akibat hoax dan juga publikasi negatif. Selanjutnya juga ada risiko operasional, di mana terdiri dari risiko teknologi, pengembangan merek, juga kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada risiko kejahatan pada keamanan, seperti ada risiko pembajakan, pencurian kabel, dan juga yang lainnya. Lalu juga ada risiko regulasi, seperti kebijakan tarif, dan juga yang lainnya. Lalu ada risiko bencana alam maupun yang dilakukan oleh manusia, seperti banjir, terorisme, dan yang lainnya. Pengendalian risiko atas risiko-risiko yang dihadapi oleh PT Telkom.
dimana yang ditampilkan pada tabel berikut jenis risiko eksternal, salah satunya risiko bencana, di mana risiko yang harus dihadapi yaitu banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, kinerja keuangan, pemadaman listrik, yang dampaknya terhadap Telkom yaitu negatif terhadap kinerja keuangan dan juga keuntungan koordinasi di luar kendali, yang dimana pengendalian untuk mengendalikan risiko ini yaitu salah satunya pengalihan risiko dengan menggunakan atau membagikan asuransi aset untuk mengantisipasi bencana alam dan juga kebakaran. Selanjutnya juga PT Telkom melakukan tindakan preventif dan korektif dengan menyusun rencana pemulihan bencana dan tim untuk manajemen krisis. Selanjutnya yaitu risiko terkait bisnis, seperti risiko operasional, di mana risiko yang harus dihadapi yaitu kegagalan dalam keberlanjutan jaringan operasi atau sistem utama dan jaringan atau operator di lain pada jaringan lain, yang dampaknya itu memiliki dampak negatif untuk bisnis, keuangan, kondisi keuangan, dan juga operasi dan prospek bisnis, yang dimana untuk mengendalikan risiko ini seperti melakukan implementasi BCM, BCP, dan DRP, lalu juga sertifikasi integrasi sistem manajemen IMS untuk infrastruktur direksi. Selanjutnya yaitu risiko terkait bisnis, ada risiko keuangan, risiko suku bunga yang harus dihadapi, dan juga dampaknya terhadap Telkom memiliki dampak buruk terhadap bisnis, terkhususnya kondisi keuangan dan hasil operasi, di mana melakukan kontak swap suku bunga dari suku bunga mengambang menjadi suku bunga tetap dengan jangka waktu pinjaman tertentu. Selanjutnya yaitu risiko dari hukum dan juga kepatuhan, di mana ada risiko regulasi yang harus dihadapi seperti perubahan peraturan Indonesia dan perubahan peraturan internasional yang berdampak kepada bisnis dan juga keuangan atau kondisi keuangan, juga prospek bisnis, yang dimana untuk menghadapi risiko tersebut yaitu melakukan analisis perusahaan dan juga industri terdampak tentang dampak dari rencana regulasi menuju industri secara umum dan juga Telkom khususnya. Lalu ada risiko terkait bisnis, seperti ada risiko lainnya yang dihadapi seperti kebocoran pendapatan karena kemampuan internal dan juga kelemahan atau faktor eksternal yang berdampak pada hasil bisnis dari Telkom, yang dimana untuk mengendalikan risiko ini melakukan akselerasi kebocoran waktu deteksi dan pendapatan yang ditunjukkan sebagai penipuan eksternal secara real time. Selanjutnya itu ada risiko reputasi, di mana risiko yang dihadapi ini seperti risiko terkait internet dinas yang berdampak kepada gugatan dan juga reputasi dari Telkom sendiri, yang dimana untuk menghadapi risiko ini yaitu untuk lebih bijaksana dalam persiapan kontrak dengan mitra penyedia layanan. Selanjutnya ada risiko kejahatan yang harus dihadapi seperti ancaman fisik, keamanan cyber, juga pencurian, perusakan, dan juga lainnya yang berdampak negatif untuk bisnis, kondisi keuangan juga dan hasil dari operasi. Yang harus dilakukan oleh PT Telkom seperti melakukan peningkatan preventif tindakan dalam bentuk penilaian kerentanan dan juga tes peneksi secara berkala. Dapat disimpulkan bahwa fenomena yang terjadi di mana Telkom mengalami beberapa risiko, lalu juga Telkom sini sudah menerapkan tata kelola risiko perusahaan yang berbasis dengan manajemen risiko yang baik, juga menerapkan culture atau budaya risiko untuk karyawan, lalu juga sudah berbasis ISO 31000, mengalami beberapa risiko dan mengorganisasikan jenis-jenis risikonya, dan juga telah melakukan beberapa pengendalian untuk risiko-risiko yang terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.